Selamat malam, saya ucapkan dari kota Semarang. Sekarang ini saya lagi berada di kos, di rumah, dan berjumpa lagi dengan saya di channel Mas Rehan. Mas Rehan lagi nggak di mana-mana nih, nggak di luar, lagi nggak di restoran, tapi kali ini saya lagi berada di rumah. Di video ini saya akan membahas yaitu materi tentang penyimpangan sosial, yaitu di sini saya akan bahas vlog edukasi lagi teman-teman. Gimana sih untuk video kali ini? Saksikan videonya sampai selesai. Di video ini saya berkesempatan akan membahas atau menjelaskan tentang apa itu perilaku penyimpangan ya, atau disebut juga dengan kata lain penyimpangan sosial. Oh ya, sebelum nonton video ini teman-teman kalau pengen nonton siapkan tempat ternyaman dan cemilannya ya, sambil saya jelasin tentang video berjudul penyimpangan sosial. Oke, langsung aja kita bahas definisinya dari penyimpangan ya. Apa itu penyimpangan sosial? Jadi penyimpangan sosial itu merupakan tindakan individu maupun kelompok yang sangat bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku ya. Jadi bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat tertentu. Yaitu yang disebut juga dengan penyimpangan ya. Jadi penyimpangan itu suatu tindakan individu maupun kelompok yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku. Penyimpangan tuh ya kayak pelanggaran ya, kayak penyimpangan, misalkan nggak pakai helm, tidak pakai sabuk pengaman kalau berkendara, atau mungkin teman-teman terlambat masuk kuliah sekolah itu termasuk penyimpangan sosial. Nah itu keywordnya seperti itu ya teman-teman, ambil contoh dari penyimpangan sosial itu sendiri. Itu ya teman-teman, jadi penyimpangan itu merupakan suatu tindakan atau perilaku yang berhubungannya dengan norma dan nilai teman-teman, bahkan bisa dilakukan dengan secara individu maupun secara kelompok. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Selanjutnya yaitu saya di sini akan membahas yaitu materi selanjutnya yaitu tentang bentuk dari penyimpangan sosial. Ada penyimpangan secara individual atau secara sendiri, ada penyimpangan kelompok, itu berarti secara bersamaan ya, bekerja sama. Yang ketiga ada penyimpangan campuran. Yang pertama, ini saya ambil sedikit-sedikit aja, saya rangkum dari internet. Jadi kalau penyimpangan individual itu merupakan penyimpangan yang dilakukan secara individu. Misalkan kita mencontek saat ujian, yang kedua tidak memakai sabuk pengaman, yang ketiga tidak memakai helm. Nah itu kalau teman-teman naik motor sendiri itu nggak pakai helm, dan masih banyak kesalahan yang lainnya. Nah itu individu. Mungkin teman-teman mencuri, tapi mencurinya nggak pakai grup, secara tunggal. Nah itu disebut juga dengan individual. Lalu yang kedua ada penyimpangan secara kelompok. Kalau penyimpangan secara kelompok itu ya penyimpangan yang dilakukan dengan cara bekerja sama atau berkelompok teman-teman. Misalkan kayak kalian begal, kalau begal itu biasanya kan lebih dari satu orang atau lebih ya. Biasanya seperti itu. Yang kedua kayak perampokan. Perampokan itu kan kadangkala ada yang lebih dari satu tersangka, itu ada, dan masih banyak lagi. Nah itu ya teman-teman. Jadi mungkin untuk penyimpangan saya ambil dua aja. Sebenarnya saya ambil dari internet itu terdapat 3. Cuma yang penyimpangan satunya nggak usah saya jelasin ya, nggak usah yang saya sampaikan yang penyimpangan campuran. Ya, itu aja yang mungkin. Jadi penyimpangan itu ada yang individu, ada yang campuran, ada yang kelompok. Cuma saya ambil 2 aja di internet ya guys, untuk penyimpangan kelompok dan individual aja. Ya sekali lagi, kalau penyimpangan individual itu berarti dilakukan secara mandiri, secara sendiri. Kalau penyimpangan secara kelompok itu berarti kita melakukan secara bekerja sama atau
apa ya, kayak misalkan bikin komunitas atau ya begitulah teman-teman. Nah itu ya teman-teman yang dimaksud juga dengan penyimpangan sosial itu ada bentuknya. Lanjut lagi, yang selanjutnya adalah jenis-jenis penyimpangan. Jadi yang pertama ada primer dan sekunder ya. Jadi ada yang primer, ada yang sekunder. Penyimpangan sekunder itu apa sih mas? Nah, jadi penyimpangan sekunder itu penyimpangan yang tidak dapat ditoleransi. Tidak dapat ditoleransi itu ya nggak bisa dikasih keringanan lagi. Misalkan teman-teman melakukan pembunuhan. Nah, itu kan nggak mungkin kan. Hukum kasih keringanan itu nggak mungkin. Apalagi teman-teman membawa obat-obat terlarang, atau kalian misalnya mencelakakan orang lain sampai orang itu meninggal. Nah itu penyimpangan sekunder ya, karena sudah berhubungan dengan hukum ya, undang-undang yang berlaku. Apalagi kan kayak misalnya teman-teman mencuri, nah itu juga sekunder ya, penyimpangan yang nggak bisa ditoleransi lagi gitu ya. Yang kedua ada penyimpangan primer. Penyimpangan primer itu ya kebalikan ya dari sekunder. Nah kalau primer itu masih dapat ditoleransi, masih ada keringanan, masih ada solusinya. Misalnya teman-teman kayak mencontek paling ya hukumannya ya nggak boleh ikut ujian, nilainya dikurangi. Yang kedua ya paling toleransinya apa ya, misalnya apa ya, toleransinya ya kita bisa meminta maaf, cuma ya yang penting nggak ngulangi lagi gitu ya. Apalagi berbohong ya, berbohong tuh udah pasti itu nggak boleh. Kalau kita berbohong ya kita bisa minta maaf, kayak misalkan nggak sengaja nyenggol orang, nah itu mungkin itu primer ya. Tapi kalau sekunder kan nggak mungkin membunuh orang itu sengaja. Mencuri sengaja itu nggak mungkin. Nah itu ya teman-teman, jadi pakai logika aja, analogi aja kayak begitu ya, primer dan sekunder itu berbeda. Kalau sekunder kalau primer itu masih ada toleransi, kalau yang sekunder sendiri itu tidak ada toleransi sama sekali, benar-benar udah terjerat hukum ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman menipu, nah itu sekunder, nggak bisa dirubah-rubah lagi gitu ya. Itu ya teman-teman semua. Lanjut ke penyimpangan selanjutnya, yaitu ada sifat dari penyimpangan sosial. Nah, ada dua nih teman-teman, ada yang positif, ada yang secara negatif. Nah, jadi maksud positif itu apa sih, Mas? Jadi positif itu ya penyimpangannya membawa hal-hal yang positif. Kan penyimpangan itu nggak mesti yang jelek ya, harus yang jelek atau yang nggak pantas. Penyimpangan itu ada yang positif juga teman-teman. Misalkan kalian menjumpai ada chef kan, koki yang memasak itu jenis kelaminnya laki-laki. Karena rata-rata itu sepengamatan saya itu koki itu perempuan. Nah itu termasuk positif. Kayak supir ojek online, paling gampang, supir ojol atau mobil online itu rata-rata kan laki-laki, tapi ada yang jadi perempuan kayak gitu. Maksudnya ada yang drivernya perempuan ya. Kayak kereta api kondektur kan kebanyakan laki-laki ya. Kalau yang saya lihat tuh mayoritas laki-laki, cuma ada yang perempuan juga gitu ya. Kayak OTC yang di kereta api yang bersih-bersih itu kan kebanyakan laki-laki, tapi ada yang menjumpai perempuan beberapa. Nah itu positif teman-teman. Yang penting kenapa positif walaupun sebenarnya laki-laki banyak, karena ya masalah seperti itu tidak memandang jenis kelamin ya, masalah pekerjaan, dan masih banyak lagi itu nggak mementingkan atau apa ya, nggak ada urusannya jenis kelamin ya, nggak memihak jenis kelamin. Yang penting pekerjaannya lancar, bekerjanya sungguh-sungguh, dan masih banyak lagi ya. Kayak misalnya apa ya pokoknya seperti itu ya. Kalau positif seperti itu ya, hubungan dengan pekerjaan. Kayak misalkan sering kali lihat driver, nah ada yang perempuan kan, ada beberapa tuh, gak semuanya cowok ya atau laki-laki. Yang kedua yaitu penyimpangan negatif. Maksudnya negatif itu
pasti teman-teman tahu sendiri ya, negatif itu penyimpangan yang membawa nilai negatif. Ambil contoh, teman-teman mencuri, melakukan budak paksa, atau kalian melakukan geng motor, tawuran, lah pokoknya kayak gitulah. Obat terlarang itu ya tahu sendiri ya, itu nggak boleh ya, bener-bener sangat dilarang gitu ya, mengganggu masyarakat kita, apalagi kenyamanan, keamanan, meresahkan juga yang pasti. Nah itu ya disebut juga dengan penyimpangan negatif. Kalau positif itu ya berhubungan dengan hal yang positif, kalau yang negatif ya hubungan dengan negatif, gitu ya teman-teman. Nah itu mungkin, kalau mungkin ada contoh lain teman-teman boleh tulis di komentar ya. Kalau misalkan teman-teman pengen menambahkan, pengen kasih feedback, boleh sekali gitu. Selanjutnya yaitu faktor dari penyimpangan. Nah, faktor penyebab itu ada berbagai macam ya. Ini saya ambil berapa aja ya, ambil sedikit-sedikit aja. Yaitu yang pertama adalah perubahan nilai dan norma sosial. Jadi ya maksudnya perubahan sosial dan budaya itu ya kayak apa ya? Perubahan nilai itu ya kayak teknologi ya. Teknologi makin berkembang itu juga sangat berpengaruh, apalagi media sosial ya. Banyak yang kecanduan, banyak yang lupa waktu segala macam. Karena lupa waktu kan termasuk penyimpang juga kan. Yang kedua banyak video-video yang vulgar ya, kadang-kala ya, itu juga hati-hati itu karena ada undang-undang ITE juga nih, jangan dilanggar. Terus budaya atau etnis itu berbeda-beda. Nah juga sangat mempengaruhi sih kalau menurut saya sendiri ya. Kalau penyimpangan itu budaya, etnis, perubahan sosial tuh ya kayak teknologi itu pasti berubah ya. Kayak dulu itu HP-nya jadul, sekarang HP udah modern semua rata-rata ya. Udah ada media sosial, ada IG, ada TikTok, ada YouTube, ada Facebook, segala macem itu ada semua gitu ya. Nah itu sangat berpengaruh, perubahan sosial juga, budaya dan lain-lain. Ya kayak individualisme, nah itu karena ada teknologi ya, jadi orang itu banyak yang berindividualis, ada rasa egois segala macam. Nah itu ada beberapa. Yang kedua, proses sosialisasi yang tidak sempurna. Jadi ada beberapa yang sosialisasi tidak sempurna ya, kayak orang tuanya mohon maaf kurang mendidik dengan baik, misalkan anaknya diabaikan. Nah itu ada beberapa sih teman-teman yang saya lihat ya, misalkan ya masih di bawah 17 tahun ya udah bawa motor, udah padahal belum punya SIM loh, tapi orang tuanya masih ngizinin, itu nggak boleh ya. Nah itu pengawasannya harus hati-hati ya teman-teman, jangan diabaikan lah itu. Maksudnya sosialisasinya tidak sempurna tuh kayak gitu. Kayak misalkan kalau hubungan kesehatan ya, misalkan teman-teman merokok tapi nggak ditegur, nah itu mungkin sosialisasinya itu kurang. Nah begitu ya. Nah itu ya teman-teman, itu contoh sedikit aja, nggak usah banyak-banyak lah. Ini saya juga ngambil materinya nggak panjang-panjang, biar videonya nggak kelamaan juga ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja. Jadi penyebabnya ada perubahan nilai, normanya berubah, lalu sosialisasi tidak sempurna. Sosialisasi itu kayak misalkan teman-teman ya merokok sebenarnya hak teman-teman, tapi itu resiko ditanggung sendiri ya, demi kesehatan ya. Apalagi kalau hubungannya dengan yang suka motor-motoran itu, yang di bawah umur itu kan ya, orang tua sebaiknya harus mendidik dengan baik, jangan mengabaikan anaknya gitu. Karena kalau orang tua kan perannya ya mendidik dari sejak kecil, yang kedua memberikan kasih sayang. Nah itu maksud saya seperti itu. Oke lanjut, ini pembahasan terakhir ya, yaitu dampak penyimpangan sosial. Jadi yang pertama itu ada dampak kepada pelaku penyimpangan atau dampak internal. Nah itu yang pertama, jadi dampak kepada pelaku penyimpangan.
Yang kedua, yang jelas menghancurkan masa depan. Nah itu kalau dengan adanya penyimpangan, itu pasti akan menghancurkan masa depan teman-teman. Jadi masa depan kita itu akan hancur. Yang ketiga itu tekanan sosial, apalagi kesehatan fisik atau kesehatan psikis atau mental, itu bakal terpengaruh ya. Kalau kita dilakukan hal-hal yang tidak baik ya pasti akan terjadi gangguan mental maupun fisik kita, trauma ya terutama ya. Kayak begal, aku trauma naik motor malam-malam pulang jam 1 dini hari itu saya jadi takut. Nah itu ya. Terus keteraturan sosial yang terganggu, kenyamanan yang jelas terganggu. Nah itu yang dinamakan dari dampak dari penyimpangan sosial teman-teman. Mungkin itu aja penjelasan dari saya sendiri ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian dari vlog Mas Rehan pada malam ini, sudah membahas vlog edukasi tentang penyimpangan sosial. Kesimpulannya penyimpangan itu nggak hanya yang negatif ya, tapi positif juga ada ya. Jadi teman-teman jangan berpikir penyimpangan itu pasti hal yang negatif aja, tapi ada yang positif gitu. Artinya tidak kesesuaian dengan nilai dan norma. Nah itu patokannya kalau penyimpangannya gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau selama bikin vlog ini masih ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Mas Rehan. Follow Instagram di sini sama TikTok saya juga ya. Jangan lupa di @masrehan23 dan @masrehan23 untuk Instagramnya. Dan teman-teman boleh DM di IG saya, boleh request video apa lagi, atau mungkin kasih rekomendasi untuk vlog-vlog yang lain juga. Saksikan video yang lainnya. Teman-teman terima kasih, like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.